kitab Torah yang hari ini disalin ulang. Nah, asalnya mah dari Musa tetap disalin ulang. Nah, itu baru benar. Ya, zaman tahun Musa kan tahun 3500 sebelum Masehi. Musa menuliskan kejadian keluaran imamat bilangan. Stop. Ya, ulangan nanti belum. Kemudian ini dipelihara, terus kemudian ada kitab-kitab para nabi Daud, Salomo dan segala macam. Nah, kemudian mereka masuk. Mereka orang-orang Israel ini murtad ya, orang Israel dan Yehuda murtad. Lama kitab ini nggak dibicarakan ya, sejak zamannya pecahnya kerajaan itu. Lalu zamannya Raja Yosia, kitab ini ditemukan semua, kitab Torah ini ditemukan. Kemudian mulailah mereka kemudian membaca Torah lagi. Ditemukan, kemudian ditulislah kitab ulangan sebagai Deuteronomon. Nah, ya kan? Hukum yang kedua, tulis sama tapi kesimpulan dari yang atas itu tadi. Zaman Yosia. Kemudian masuklah Raja Babel masuk tahun 586 ya, sebelum Masehi. Maka semua kitab-kitab ini dihancurkan. Loh, kalau gitu udah nggak punya kitab lagi dong. Oh punya, mereka kan menghafal. Dari zaman Musa mereka menghafal. Makanya mereka ada yang namanya Pardes dan Gematria. Pardes dan Gematria adalah rumus untuk menghafal Torah. Sehingga mau 10 orang nyebar ke seluruh 10 kota, hafalannya tetap sama itu. Nggak kayak Al-Quran. Al-Quran ya ada 10 negara, ya 10 negara itu punya hafalan sendiri-sendiri. Contohnya di Belanda saja ada 4 jenis Al-Quran. Al-Quran Kairo, Medina, Maroko, sama Syria. Itu ada beneran di Belanda ya. Kan sudah pernah saya bikinkan ininya. Apa namanya? Blogspotnya ada ya. 4 jenis Al-Quran. Itu saya nulis sendiri, saya nemukan sendiri itu. Ya, 4 jenis Al-Quran dengan 4 bahasa, dengan 4 ini yang isi yang berbeda. Banyak bedanya. Yang paling banyak, yang salah satunya di surat Maryam. Nah, Jay Smith dan teman-temannya menemukan 30 jenis Al-Quran yang berbeda fatal. Dan kalau ditanya, Al-Quran itu yang asli ada di mana? Oh enggak ada, Al-Quran kan dari tulang belulang. Nah pertanyaan tulang belulangnya sekarang ada di mana? Udah nggak ada semua. Bahkan mushafnya Utsman aja sampai hari ini udah nggak ada. Musafnya Hafsah di mana? Nggak ada. Musafnya Fatimah di mana? Udah nggak ada. Musaf itu udah nggak ada, dibakar semua. Musafnya Fatimah yang katanya lolos dari pembakaran, nggak ada. Nah, kalau Torah itu memang dihafal karena Torah itu ditulis dengan sebuah rumus pardes gematria. Jadinya waktu dibakar nggak ngefek karena mereka hafal. Di dalam Torah ada tulisan ya, perkatakanlah, ajarkanlah, tuliskanlah di tanganmu, tuliskanlah di dahimu, itu dihafal beneran ya. Nah, jadi mereka hafal. Di zaman Babel ini hancur, dihancurkan oleh Nebukadnezar, semua kitab-kitab ini, tapi ada penghafal-penghafal kitab suci yang punya partis gematria. Salah satunya adalah yang namanya Ezra, imam besar. Waktu mereka balik dari Babel tahun 516, ya, Ezra itu mulai menyusun kembali ulang. Nah, tapi di dalam bahasa Aram, namanya Targum. Nah, bahasa Aram. Kemudian si Ezra ini membuat Targum itu. Kemudian ada muridnya lagi,
yang namanya Jonathan bin Uziel. Dia bikin Targum bukan cuma Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, tapi semua kitab-kitab para nabi. Kemudian tahun 300 baru ditulislah Septuaginta. Jadi di zaman ini ada nggak kitab Ibrani? Oh ada, ya kayak saya ulang ada. Tetapi yang beredar di masyarakat ada yang Targum dan Septuaginta. Para rabi menulis ulang, ada ya. Nah itu ditemukan di Laut Mati. Makanya tahun 1000 Masehi, 1000 tahun setelah Yesus ya, 1000 Masehi, 1000 AD, maka dibuatlah Torah dalam bahasa Ibrani, ditulis semua. Itu zaman Al-Quran juga ditulis. Ya tahun 1000 itu kan Al-Quran baru pertama kali ditulis tuh. Jadi salah, bohong kalau bilang Al-Quran itu baru tahun 700. Karena Al-Quran itu disalin ulang, bahkan naskah tertuanya dari zaman sebelum Muhammad. Nah, tahun 1000 AD ini, kemudian orang-orang Yahudi ini bikin Torah Ibrani. Tadi kan pakai bahasa Aram, bahasa Yunani, kemudian ini bahasa Ibrani. Tetapi sampai hari ini kan dipakai, yang tahun 1000 AD ini sampai hari ini dipakai. Itu yang kita pakai hari ini. Begitu ada penemuan di Laut Mati, tahun 400 sebelum Masehi, hurufnya sama, isinya sama, titik komanya sama, tidak berubah sedikit pun. Artinya selama 2400 tahun. Orang-orang yang menghafalkan ini nggak salah. Artinya hafalan itu dijaga benar-benar. Hanya 0,5% karena titik komanya itu kan karena sudah tua, luntur, kena tinta apa itu ya. Tetapi selama 2400 itu bisa sama. Begitu. Jadi salinannya itu salinan. Ya, yang nulis tetap Musa, tetap ditulis. Bagaimana bisa ngafal kalau nggak ditulis dulu? Huruf Ibrani itu kan pertama kali yang buat Musa kan, yang pertama mengenalkan kepada orang Ibrani. Itu ya. Memang sengaja dibikin huruf itu, dibikin rumusnya supaya dihafal dengan cara itu. Itu ya.